apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya. Hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Ingat tuh, hadisnya ada dhaif. Kalau dhaif nggak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya, seorang anaknya dari sahabat bertanya, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ajma'in. Apakah mereka kunut subuh? Dijawab oleh bapaknya, ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasa'i dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Maka tidak, kita boleh berhak kita untuk menjelaskan bahwasanya ini pendapat tidak kuat, ya, meskipun dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya, namun ini pendapat yang kuat, kunut subuh tidak ada. Kenapa? Karena dalilnya lemah. Cuma sampai tahapan itu, tidak boleh kemudian kita mengatakan sesat, bodoh kunut subuh, ngawur, tidak boleh seperti itu, haram. Manhaj Ahlussunnah mengatakan tidak boleh seperti itu. Sekarang kalau kita sholat di belakangnya orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbana lakal hamdu terus, kita ulang-ulang sampai 10 kali, nggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah membaca li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah. Mereka kunut, biarkan mereka kunut, kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut, karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Oleh karenanya perhatikan bagaimana Imam Ahmad yang menyatakan tidak sunnah kunut subuh, dia menyatakan orang yang sholat di belakang imam yang kunut ikut kunut subuh. Ini fatwa mungkin asing, namun antum harus tahu, ya, bahwasanya Imam Ahmad yang beliau menyatakan kunut subuh tidak dianjurkan, menyelisihi gurunya Imam Syafi'i. Dia menyatakan barang siapa yang sholat di belakang orang yang kunut ikut kunut subuh. Kenapa? Ini masalah khilafiyah, dan antum posisinya sebagai makmum maka ikut imam pada masalah-masalah ijtihadiyah. Jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Nanti dibawa lagi hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat. Kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah azab. Nggak terima dia, karena ini memang nggak ada asalnya di sini, ikhtilaf nggak ada asalnya, nggak ada dari Nabi, nggak ada dari sahabat, nggak ada sama, nggak ada asalnya sama sekali. Masalah ini contohnya seperti masalah yang banyak dilakukan di masyarakat di Malaysia dan juga Indonesia, seperti contohnya masalah kunut subuh. Kunut subuh adalah perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Kita tahu mazhab Syafi'i menyatakan kunut subuh sunnah. Sementara kalau kita pelajari secara sanad, bahwasanya sanad hadis yang menyatakan disunahkannya kunut subuh, sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi ini masalah khilafiyah yang muktabar, khilafiyah yang kuat. Makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtihad atau bukan, dia lihat dulu keterangan para ulama, baca hadisnya. Jangan disampaikan kepada umat ini ijtihadiyah, udah jelas itu beda, aku udah bilang ijtihadiyah. Nanti semua orang bilang saya melakukan beda ijtihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali ya ustadz juga ini, doktor-doktor. Bilang ijtihadiyah, artinya apa? Yang lain ngikut, kan ijtihadiyah. Beda ijtihadiyah, semua ijtihadiyah lagi. Beda kalau imamnya sholat asarnya 5 rakaat, ya jangan diikuti. Ini masalah jelas, tidak boleh. Sekarang masalah kunut subuh, masalah ijtihadiyah. Dan ini berat terkadang bagi sebagian kita yang terbiasa menyelisih imam, menyangka kunut subuh itu bid'ah. Maka kalau kita ikut begini berarti ikut apa? Terjerumus dalam bid'ah. Padahal tidak demikian.
Bahkan saya tidak menemukan perkataan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya hal itu adalah bid'ah. Cuma dia mengatakan tidak sunnah, bahwasanya yang sholat di belakangnya silakan mengikuti. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengingkari kunut subuh, artinya beliau tidak menerima kunut subuh. Kunut subuh menurut beliau tidak sunnah. Tetapi beliau sendiri menyuruh orang untuk ikut kunut subuh di belakang imam yang kunut kalau posisi dia sebagai makmum. Demikian juga ini fatwanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Dia mengatakan bahwasanya orang yang jadi makmum di belakang imam yang kunut subuh, maka dia juga ikut kunut subuh. Yang kita sedihkan memang timbul dari dua belah pihak yang tidak paham. Dari pihak yang tidak mau kunut subuh dan dari pihak yang kunut subuh. Dari pihak yang kunut subuh menganggap kunut subuh seakan-akan kewajiban sholat. Kalau tidak kunut subuh seakan-akan sholatnya tidak sah, kurang. Dan ini juga salah, padahal Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan wajib. Paling maksimal hukum kunut subuh hanyalah sunnah, tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Sementara kita dapatkan sebagian orang Indonesia, nggak tahu di Malaysia ya, kalau imamnya tidak kunut subuh dia tidak mau sholat di situ. Bahkan kalau imamnya tidak kunut subuh dia sholat ulang. Bahkan imamnya kalau tidak kunut subuh dia bilang subhanallah, subhanallah. Imam juga bingung, seakan-akan suatu perkara yang apa? Yang wajib. Ini pun keliru. Orang seperti ini biasanya berubah kalau sudah hajian. Kalau sudah pergi haji dilihat Syekh Sudes tidak kunut subuh, bingung dia. Dia mau bilang subhanallah tidak kedengaran, terlalu jauh. Bingung bagaimana coba? Apakah orang jutaan orang sholat tidak sah semua? Apakah jutaan orang semua sholat tidak sah di belakang imam Syekh Sudes yang tidak kunut subuh? Dan ada yang nekat, imamnya tidak kunut subuh, dia kunut subuh sendiri. Ini salah seperti ini. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan demikian. Oleh karena saya mengatakan salah dari dua pihak. Pihak pertama, orang yang kunut subuh, kita bilang silakan kalau mau kunut subuh, kau yakini mazhab Syafi'i, kita hargai. Namun menurut saya kau hargai juga pendapat saya. Pendapat saya bahwasanya tidak sunnah. Kalau kau silakan. Bahkan di antara penghargaan saya yang mengatakan tidak sunnah, saya kalau jadi makmum di belakang engkau, saya juga ikut kunut sebagai bentuk penghargaan saya kepada masalah ini. Sebaliknya juga dari pihak yang lain yang menganggap kunut subuh tidak sunnah, maka menjadikan orang yang kunut subuh seakan-akan sholatnya rendah, sholatnya hina, tidak sholat itu tidak benar, sama. Mengatakan orang tersebut ahlul bid'ah, ini tidak benar. Ini masalah khilafiyah, tidak sampai pada tingkatan apa? Bid'ah membid'ahkan. Barang siapa yang terjerumus pada bid'ah membid'ahkan dalam masalah kunut subuh, dia telah menyelisih manhaj ahlu sunnah. Dalil ada kok. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wa dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Jika kalian berselisih tentang sesuatu dalam masalah agama, kembalikan kemana? Kepada Allah. Kepada mana? Quran. Kemudian kepada sunnah. Kembalikan. Lihat. Kalau nggak tahu juga, ya tanya kepada yang lebih berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi semua itu harus kembali kepada dalil dan keterangan. Kita belajar agama ini sumbernya dalil Quran dan Sunnah. Jangan kemudian mengikuti orang banyak. Jangan kebanyakan orang bukan ukuran. Kita harus tingkatkan ilmiahnya kita sebagai seorang muslim. Setiap kita ngaji harus bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah rasa takut kita kepada Allah. Ilmiah itu harus tingkatkan. Jangan sudah kita nuntut ilmu sekian lama dapat gelar, kemudian sama obrolan kita dengan orang awam di warung kopi. Benar atau tidak itu? Nggak benar, mestinya nggak beda dong. Kita punya dalil, hujahnya ini dalilnya, ini keterangannya. Bukan ya kata orang banyak begini. Benar nggak itu? Nggak benar. Tingkat ilmiah itu ditingkatkan kita sebagai seorang muslim. Dalil, semua kembali kepada dalil, kepada hujjah. Bukan kata pendapat. Kan kata syekh saya juga boleh. Kok kata syekh? Lu antum udah belajar bertahun-tahun. Mesti bawa apa? Kata dalil, kata Quran begini, kata hadis begini. Kan dengarnya juga enak, nikmat. Kata syekh, kata kiai, kata ustadz. Loh, antum ini udah belajar kok, tingkat ilmiahnya sama dengan orang awam. Ngobrolnya sama orang di warung kopi, beda. Kita harus beda. Kita udah ngaji, punya kitab, punya rujukan, harus punya hujjah dalam kita beragama ini. Bukan kata orang.
bukan kata orang banyak. Ya nanti kalau nggak begini kita ya begini. Itu bukan hujah. Dalil kalau hujah itu. Bukan kalau nggak begini nanti gimana? Kalau kita umpamanya nih contoh yang udah kejadian. Kalau kita nggak ikut pemilu nanti begini. Itu dalilnya siapa? Orang awam di warung kopi. Bukan dalil, bukan hujah. Jelas. Antum tingkatkan tuh, tingkat ilmiah antum tingkatkan. Semakin ngaji, semakin paham tentang agama ini. Semakin meningkat ilmu kita, semakin tambah iman kita, semakin tambah rasa takut kita pada Allah. Enggak membolehkan menggampangkan masalah-masalah agama ini, enggak boleh. Meskipun orang banyak sudah ngomong bagaimanapun juga, enggak bisa. Saya umpamakan contoh lagi, masalah besar umumnya berkaitan dengan jihad. Jihad, masalah besar berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan istri, anak dan semuanya. Dunia akhirat. Nggak bisa kita katakan menurut saya fatwanya ya karena orang diintimidasi ya wajib jihad. Nggak berhak jihad. Kita bicara para dai, para ulama nggak berhak mengatakan tentang jihad atau perintah jihad. Yang wajib memerintahkan jihad siapa? Ulul amri. Tuduhkan tuh, jangan menang semangat kembali kepada orang awam, tidak lagi mengendahkan dalil. Jelas ini. Banyak ada orang semangat, ada kejadian di satu tempat, kita jihad. Nggak bisa jihad. Yang mengumumkan jihad hanya ulul amri yang punya hak dengan dasar Quran dan Sunnah. Bukan setiap orang nggak punya hak. Sekarang banyak itu para dai jihad. Mau jihad sama siapa? Mau merangin kaum muslimin juga? Nggak boleh. Darah kaum muslimin lebih berharga dari dunia dan seisinya. Bahkan lebih berharga darahnya kaum muslimin daripada Ka'bah yang mulia. Ini perhatikan, kita harus hati-hati dalam masalah ini. Tingkatkan ilmiah kita, belajar kita harus tambah ilmu kita, jangan tambah turun. Tambah ngaji, tambah dakwah, tambah turun. Bukan duduknya sama ulama, orang yang ngerti hadis, duduknya sekarang masih apa? Mantan penyanyi. Ini tambah turun. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan tingkat ilmiahnya nggak benar seperti ini, nggak berpikir dia. Ajak dia berpikir yang waras. Untuk benar ini agama bukan main-main. Mengajak orang ke sorga kita ini, bukan mengajak orang ke neraka. Bukan hura-hura, bukan tontonan banyaknya orang, bukan agama ini. Jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tauhid tauhid, syirik syirik, sunnah sunnah, beda beda. Kita ngajak orang kepada keselamatan dunia akhirat, bukan mengajak ramenya orang, banyaknya orang, bukan. Ketika kita bermakmum saat sholat subuh sedangkan imam kita kunut, apakah kita mengangkat tangan atau tidak dan tidak mengaminkan? Ya, kita kalau imamnya kunut maka kita ikut kunut, oleh karena kita angkat tangan dan kita mengaminkan. Ya, itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah taala, pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Jadi masalah kunut ini masalah khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Kalau saya boleh bagi, ya ada beberapa pendapat. Pendapat pertama bahwasanya kunut subuh sunnah, ya, dan itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian juga didukung oleh pendapat dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala, mazhab Zahiriyah. Jadi Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah mengatakan kunut subuh setiap hari sunnah. Kemudian pendapat yang mengatakan tidak sunnah ada dua. Pendapat yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh adalah bid'ah. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh adalah bid'ah. Adapun pendapat Imam Ahmad mengatakan kunut subuh tidak disyariatkan namun tidak disifati dengan bid'ah. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau ada yang kunut maka saya tidak celah. Kalau ada yang kunut subuh saya tidak celah. Bahkan Imam Ahmad berkata seandainya ada seorang kunut subuh tiap hari tapi mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin dan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang kafir, maka tidak mengapa meskipun tiap hari. Meskipun tiap hari. Adapun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian Az-Zahabi, ya, beberapa ulama berpendapat sesekali kunut subuh tidak mengapa, karena datang dari sebagian sahabat mereka kunut subuh. Ya. Ini beberapa pendapat. Kalau saya bisa simpulkan, pendapat pertama adalah sunnah Malikiyah dan Syafi'iyah dan juga Zahiriyah. Pendapat kedua adalah bid'ah, adalah mazhab apa? Abu Hanifah. Dan yang ketiga Imam Ahmad, tidak dianjurkan namun tidak disifati dengan apa? Bid'ah, dan dia tidak mencela orang yang kunut subuh meskipun tiap hari. Kemudian yang keempat pendapat yang mengatakan sesekali kunut subuh tidak jadi
masalah. Toh Nabi pernah kunut subuh. Sesekali kita kerjakan tidak ada masalah. Kenapa bisa banyak pendapat seperti ini? Karena masalah khilafnya kuat. Masalah khilafnya kuat. Insya Allah nanti suatu saat kita akan bahas secara detail dengan sanad-sanadnya agar kita tahu ternyata yang masalahnya permasalahan yang sangat kuat, tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita ribut-ributkan ya. Nanti mau kunut silakan, enggak kunut juga enggak apa-apa. Kalau ada imam mazhab Hanafi yang mengatakan kunut subuh bid'ah, khilaf menjadi dua pendapat. Bagaimana kalau seorang makmum salat subuh di belakang imam yang kunut? Maka sebagian ulama Hanafiyah mengatakan tidak perlu angkat tangan, dan sebagian ulama Hanafiyah mengatakan angkat tangan karena status antum adalah apa? Makmum. Dan ini masalah ijtihadiyah. Dari sini kita tahu pendapat banyak. Ya, maka tidak perlu kita kenceng-kencengan masalah ini ya. Kita kenceng tidak pada tempatnya. Paham? Nanti insya Allah ada pembahasan tatkala sampai masalah kunut subuh kita akan bahas. Saya sendiri tiap hari kunut subuh. Tiap hari karena saya jadi makmum di belakang orang yang kunut subuh. Jadi saya di kampung saya kalau zuhur saya jadi imam. Kalau asar jadi imam. Maghrib isya sering saya jadi imam. Subuh enggak. Katanya ustaz tidak kunut. Ya udah saya jadi imam aja enggak apa-apa. Daripada bertengkar. Baik, mereka baik sama saya, enggak ada masalah. Tapi mereka tahu saya tidak kunut, makanya mereka yang jadi imam. Terkadang mereka, ayo ustaz, subuh. Cari masalah. Saya enggak mau, ya sudah bapak aja. Mereka kadang yang mungkin menghormati Ustaz. Kita bermasyarakat tahu masalah khilafiyah, enggak usah kita kenceng-kencengan. Nanti mau kenceng masalah syirik, oke, kenceng. Masalah kunut kenceng-kenceng apa ya?